Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini eh, kita akan membahas tentang prosedural cara memberikan obat secara sublingual di bawah lidah gitu ya. Eh, Biasanya yang dikasih sublingual tuh yang ada di materi kalian biasanya nitrogliserin gitu ya atau isosorbidin nitrat gitu ya, itu sublingual. Nah, kita akan bahas gimana sih caranya ngasih obat secara sublingual yang tepat, yang benar gitu, seperti apa. Oke, bahas satu-satu. Pertama kita persiapkan alat dulu di daftar tilik ini, mungkin ya ada yang perlu direvisi mungkin nanti daftar tilik ini. Tapi kita nggak apa-apa, kita coba pakai. Oke, kita siapkan alat dulu. Disiapkan alat itu, siapkan obatnya dengan biasanya kita 3 kali pengecekan. Kita cek dulu apa yang diprogramkan ke pasien, misalkan eh, biasa pengecekannya terdiri dari benar obat, benar pasiennya, benar waktu, benar rute, benar dosis, eh, kemudian tidak apa namanya, eh, tidak expire obatnya gitu ya. Kemudian bagaimana interaksi obatnya dengan yang lain, antar obat, kemudian caranya seperti apa gitu ya, itu dicek lagi gitu ya, 3 kali pengecekan yang pasti. Benar pasien tadi, benar obat, benar waktu pemberian, benar rute, eh, dan eh, saya ulang, benar pasien, benar obat, benar waktu, benar rute atau cara pemberian, dan benar dosis gitu ya. Minimum itulah ya, yang kita cek 3 kali pengecekan. Kemudian kita bawa obatnya ke pasien, kita salam, sapa pasiennya, hai misalkan, siapa namanya, sebut nama pasiennya, hai Rudi misalkan, saya perawat Dini misalkan, eh, perawat Anda yang menjaga pada shift dinas sekarang misalkan. Nah, saat ini saya akan memberikan obat, sebutkan nama obatnya apa. Kemudian sekalian pasti kasih eh, apa, penkes terkait obat yang akan kita berikan. Misalnya, ya apa yang dipenkeskan biasanya adalah eh, alasan kenapa dia dikasih obat itu, yang pasti gitu kan, tujuan. Kemudian tanda-tanda nanti yang muncul dirasakan kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan, apa tandanya, harus segera melapor ya, kayak gitu biasanya ya kan. Komunikasi tadi sudah ya, kemudian pasang sampiran, jaga privasi pasien. Tapi yang perlu diingat, biasanya obat-obat yang sublingual ini dia mudah larut gitu ya. Biasanya disimpan dalam botol yang banyak sih jenisnya, ada yang tablet gitu kan, ada yang cair gitu kan, ada yang spray juga. Nah, biasanya dia disimpan di botolnya gelap, warnanya gelap gitu kan. Kemudian yang harus memberikan biasanya kita, itu jangan sampai terkena, karena dia cepat larut gitu kan, biasanya kita harus pakai sarung tangan tuh pada saat ngasihnya gitu ya. Kemudian pasang sampiran atau tutup tirai tadi sudah, cuci tangan, boleh cuci tangan dengan sabun, boleh dengan hand scrub, boleh. Atau kemudian atur posisi kliennya biasanya duduk ya. Kemudian ambil obat yang diperlukan. Nah, ada teknik cara ngambil obat gitu ya. Jadi harus kita harus baca dulu
cara pemberian obatnya. Tergantung obatnya bagaimana caranya. Itu kita harus baca dulu, perhatikan dulu bagaimana caranya gitu ya. Kemudian melakukan recheck kembali biasanya ya, sebelum dikasih obat ke pasien. Obatnya dikasih ke pasien, kita harus recheck kembali. Selain hitung dosis obat aja, jadi tidak hanya hitung dosis obat aja di sana, kita recheck kembali benar pasiennya gitu kan, dengan mengklarifikasi bahwa benar nggak nama pasiennya sesuai dengan obat yang diprogramkan. Kemudian cek medical recordnya atau nomor bednya. Kalau ke pasiennya mengklarifikasi dengan nama dan tanggal lahir, biasanya kayak gitu. Oke, itu untuk benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, dan benar waktu. Nah, dicek lagi gitu ya. Kemudian persiapkan obat yang dibutuhkan. Kalau misalkan obatnya tablet, bisa dipindahkan ke cangkir obat, bisa juga langsung dari botolnya ke tangan dengan pakai sarung tangan dulu kita ya. Kemudian langsung menempatkannya di bawah lidah. Jadi minta pasiennya lidahnya dinaikkan ke atas gitu kan. Kemudian simpan di bawah lidah. Tetap kemudian tetap bersama pasien sampai si obatnya itu larut. Jadi selama kasih obat itu jangan dikasih minum, kemudian pasiennya dilarang menggerakkan lidah kayak gitu ya. Tetap ditahan gitu ya sampai larut sempurna, jangan sampai tertelan gitu ya. Itu tetap bersama. Setelah menelan itu dihapus tuh, nggak ada ya. Pokoknya sampai terserap semua ya, bukan selesai menelan tapi larut di bawah lidah semua. Kemudian kalau sudah beres, rapihkan klien. Kalau gini, kalau basisnya dokumentasi asuhan keperawatannya berdasarkan e-medical record, mungkin dokumentasi itu bisa dilaksanakan pada saat menjelang pengecekan tadi kita akan memberikan. Tapi kalau misalkan bukan basisnya e-medical record, itu kita dokumentasikan setelah gitu ya, setelah dilakukan tindakan. Oke, setelah merapikan, bereskan alat, cuci tangan, kemudian kita dokumentasi. Itu mungkin. Nah, sekarang mari kita lihat demo cara pemberian secara sublingual. Dalam hal ini contohnya adalah kita berikan nitrogliserin. Oke, kita lihat bagaimana Nurse Sarah Bachelor Nursing. Dia sudah registered nurse nih. Saya ambil dari channel dia bagaimana cara ngasih obat secara sublingual. Mari kita saksikan. Sublingual nitroglycerin and the oral spray. And I'm going to show you how to. Jadi dia ada dua tuh, ada yang spray, ada tablet gitu ya. To administer it. Now remember, whenever you administer nitroglycerin, you always want to follow your hospital protocol. Ya, jangan praktekkan sebelumnya ya, saya lupa ngingetkan, jangan praktekkan di rumah dengan obat beneran ya. Karena ini harus ada pendampingan bagaimana cara ngasihnya gitu ya, karena harus diresepkan juga. Ini tergantung masuk jenis obat yang harus diresepkan, yang harus ada kompetensinya kita ngasih obatnya gitu kan. Maksudnya harus kalau kita harus ada STR-nya gitu. Next. For this medication along with the manufacturer's instructions, and always be sure you have the proper credentials when administering this medication. And for this video we're using demo doses of nitroglycerin, so it's a simulated dose, and these do not really contain nitroglycerin. So what is nitroglycerin used for? It's used to relieve or treat chest pain, and nitroglycerin is. Ini dia bicara untuk apa sih? Ini gunanya untuk penkes kita gitu ya. Ini saya ambil contohnya nitrogliserin karena biasa di lapangan biasa ngasih sublingual itu nitrogliserin.
Nah, untuk apa nitrogliserin katanya? Ya kita harus baca juga jenis obat, harus tahu jenis obat yang kita berikan ke pasien untuk apa. Tadi untuk ngasih penkes ke pasien. Jadi di sini dia bilang untuk apa nitrogliserin? Nitrogliserin katanya untuk mengatasi nyeri dada pada pasien serangan jantung katanya. Part of the nitrate family. And because of this, what it does is it causes vasodilation on those. Jadi katanya nitrogliserin ini bisa menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah gitu kan. Jadi perlu juga kita cek. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa sebelum pemberian obat kita harus cek adakah alergi, sama seperti video sebelumnya, ada alergi enggak, kemudian ada kontraindikasi enggak gitu ya pada pasien ini, maksudnya kontraindikasi pemberian obat. Karena obat ini bisa menyebabkan vasodilatasi, maka tanda-tanda yang tidak memungkinkan diberikan obat ini itu jangan. Contoh pasiennya hipotensi gitu kan. Jadi kalau pasiennya menderita hipotensi dikasih ini, dia bakal makin hipotensi kayak gitu ya. Kemudian obat perhatikan interaksi obat, ada nggak riwayat pasien memakai obat-obatan tertentu gitu ya, yang dapat mempengaruhi kinerja dari obat ini atau dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari obat gitu ya. Blood vessels. So you have a patient, they're having chest pain, they're getting limited amount of blood to that heart muscle, and what nitroglycerin will do will open up those vessels and increase the blood supply to that heart tissue along with decreasing its workload. So as a nurse, what do you expect to see in your patient after you give them this drug? Nah, ini apa ya efek dari obat ini, apa saja ini nih, facial flushing, biasanya memerah mukanya gitu ya, kemudian burning or tingling under tongue, berarti ngerasa ada sensasi panas di bawah lidah gitu kan, kemudian sakit kepala, ngerasa pusing dan hipotensi gitu ya. Ya ini efek-efek dari pemberian nitrogliserin ini gitu kan. Jadi yang perlu disampaikan juga nanti kalau ada ini efeknya seperti bisa menimbulkan ini. Jadi segera lapor gitu ya, segera pencet bel kalau ada seperti ini gitu Well, ya. you can expect to see facial flushing from where they're getting increased blood flow through the body from that vasodilation. They can also experience like a burning or tingling sensation underneath the tongue whenever you give this sublingual. The tablets you will put underneath the tongue, and the spray you will spray under the tongue as well. Also, it can cause a very painful headache from all the extra blood flow. They can experience dizziness and definitely hypotension. It's going to lower the blood pressure. So when your patient is having chest pain, as the nurse, of course, you want to notify the physician. And a lot of hospitals already have standing orders there for you to follow out. They're usually called chest pain protocols, and you will have this order set that you need to do for your patient, which will include, giving the nitroglycerin, possibly morphine if the nitro is not really helping. Ya, kalau ada, intinya gini dia bilang. Jadi kalau ada pasien mengalami nyeri dada pada pasien serangan jantung, biasanya itu diaktifkan chest protokol gitu ya, untuk mengatasi chest pain protokol untuk mengatasi nyeri dadanya. Ya salah satunya ini pemberian nitrogliserin atau bisa morfin gitu ya, bisa jadi morfin gitu ya. Tapi biasanya nitrogliserin dulu, itu dia bilang. Helping along with oxygen administration via nasal cannula, obtaining a 12-lead EKG, and drawing cardiac enzymes. So before you administer nitroglycerin to your patient, of course you want to confirm that they are not allergic. Ini yang perlu kita kaji dulu sebelum ngasih nitrogliserin. Ini saya kasih salah satu contoh gitu ya, bagaimana cara pemberian sublingual, salah satunya nitrogliserin. Oke, dicek dulu ada alergi atau tidak.
Kemudian cek pasien tidak pernah mengkonsumsi fosfodiesterase inhibitor seperti sildenafil atau obat kuat ya, Viagra atau tadalafil, Cialis, yang bisa menyebabkan hipotensi gitu ya. Jadi kalau dikasih nitrogliserin ini bakal makin hipotensi gitu ya. Kemudian pasien tidak mengalami TIK, tekanan intrakranial. Jadi harus kita kaji ada peningkatan TIK atau enggak. Nah, tandanya seperti sakit kepala hebat, muntah proyektil, muntahnya menyemprot, dia hipertensi tapi bradikardi, nah kayak gitu, ada papil edem. Nah, jadi pastikan dulu tidak ada kontraindikasi dalam satu pemberian obat. Harus benar-benar kita baca dan evaluasi, kaji dulu pasiennya, gitu ya. Itu tugas kita ya. To it, and that they haven't recently taken a phosphodiesterase inhibitor like sildenafil, which is Viagra, or tadalafil, which is Cialis, because this can lead to severe hypotension and possibly even death. And of course, you don't want to give this to a patient who has increased intracranial pressure. Then you'll want to perform hand hygiene, perform the patient's 5 rights, and whenever handling nitroglycerin, tetap katanya harus perhatikan 5 benar obat. Ya tadi saya bilang harus melakukan pengecekan 5 benar obat ya, harus 3 kali pengecekan gitu ya. Jangan hanya sekali, harus 3 kali gitu ya. Cek lagi gitu kan, untuk mengurangi error kita gitu ya. Glycerin, you want to wear gloves because if you get this on your. Jadi dalam pemberian nitrogliserin ini tadi saya bilang harus pakai sarung tangan, ya perhatikan pokoknya tiap pemberian obat itu harus dicek bagaimana prosedur pemberian obatnya. Di obat itu biasanya tertera. You can give yourself some nitroglycerin and you can get some of the side effects that come along with this drug. So first let's talk about sublingual nitroglycerin. Nah, ini yang sublingual berupa tablet 0,4 mg tuh biasanya tuh. Lihat ya, ininya gelap gitu kan, supaya dia tidak mudah larut gitu ya botolnya tuh. Jadi cara bukanya itu cara pakai itu ada aturannya, baca dulu ya. Okay, it comes in a dark vial, and this vial is dark for a reason because nitroglycerin is very sensitive and it doesn't need to come into contact with light or heat or moisture, and it's only good for 3 months when the bottle is opened. And then you're going to have the patient sat down before administering this to them. Pasiennya duduk katanya ya. Because remember, kemudian tanda-tanda vitalnya harus dalam batas normal gitu ya, karena terutama tensinya itu harus normal, karena obat ini bisa menyebabkan dia hipotensi gitu ya. can cause dizziness and hypotension. And you want to obtain baseline vital signs, especially blood pressure, because you're going to see a decrease in their blood pressure. And you want to confirm that their systolic blood pressure is within parameters. And most hospital protocols require that systolic blood pressure, that top number, is greater than. Jadi benar, yang harus diperhatikan di sini obatnya, contoh nitrogliserin adalah tekanan sistoliknya gitu ya. Dengan beberapa parameter. Jadi beberapa rumah sakit menetapkan protokol pemberiannya sistoliknya harus di atas 90 untuk pemberian ini gitu ya.
90. And if it's not and your patient's having chest pain, you need to contact the physician for further orders. And preferably you want them on a cardiac monitor so you can be monitoring that rhythm, looking at that ST segment for abnormalities like ST elevation or depression. To administer, you will place one tablet under the tongue. Nah, itu kita kasih satu tablet nitrogliserin yang akan diberikan sublingual. Jadi suruh pasiennya mengangkat lidahnya, kemudian kita simpan di bawah lidah, gitu ya, di bawah lidah, gitu ya, disimpan di sini. Have the patient lift the tongue up, and it will dissolve under there. The patient does not need to. Jadi pasiennya jangan mengunyah atau menelan tabletnya. Kemudian jangan ya mengunyah tadi ya. Tetap aja pertahankan lidah, gitu ya. Chew it or swallow it, and not to rinse the mouth because they may feel like they need to do that whenever they have the tablet under the tongue because of the tingling sensation, and it's going to absorb within that lining there. And after giving the tablet, setelah ngasih tablet, nah harus kita evaluasi bagaimana tensinya, gitu ya. You'll want to make sure that you're constantly monitoring their blood pressure, especially that systolic, making sure it's greater than 90, and their chest pain. How is it right? Kemudian apalagi yang kita evaluasi adalah penurunan atau efek dari obat tersebut. Kalau ini kan nitrogliserin adalah menurunkan nyerinya. Oke, jadi cek pasiennya masih nyeri dada enggak. Nah, saat 5 menit pertama. Kalau misalkan 5 menit pertama masih nyeri, kasih lagi saat dengan dosis yang sama nitrogliserin yang kedua. Kalau masih cek lagi 5 menit, kasih lagi yang ketiga. Jadi maksimum dia hanya 3 kali pemberian, gitu ya, setiap jadi 5 menit pertama kasih 1, 5 menit kedua kasih 2. Kalau nyerinya tidak berkurang, 5 menit ketiga masih nyeri, kasih yang ketiga. Tapi kalau udah itu udah stop. Jadi dia maksimum hanya 3 kali. Ya, itu harus kita perhatikan sih bagaimana tiap obat punya tata cara pemakaian atau cara pemakaian yang berbeda. Jadi saya tekankan setiap kalian ngasih obat, baca dulu cara pemakaian, indikasi kontraindikasi, harus kalian recheck dulu. Baca juga adverse event-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi harus dilihat, dipelajari dulu, gitu ya. Jangan main kasih-kasih aja. Is it increasing? Is it decreasing? Is it going away? And if their systolic blood pressure is still within parameters and they're still having chest pain, you can do a second dose within 5 minutes. Again, monitoring that blood pressure and their chest pain. And if the chest pain is still there, you can give a third dose within 5 minutes. Now, you do not want to give more than 3 doses, and if the chest pain is still not relieved after the third dose, you'll want to notify the physician. Now, with the oral nitroglycerin, jadi kalau Pak, ya pertanyaannya Pak, kalau misalkan pasiennya masih nyeri yang ketiga, apa yang dia hubungin dokter, gitu ya. Spray. What you want to do is, of course, remove the cap on the bottle. And if this is a new bottle, you want to prime it. And a lot of times in the hospital setting, you're going to be using a new bottle of nitroglycerin. And to prime it, you're going to press the button to spray about 5 to 8 times just to get that. Jadi harus jadi sebelum ngasih itu harus disemprotkan dulu ya. Kalau yang spray, jadi sebelum ngasih ke pasien jangan langsung semprot, tapi kita harus semprotkan dulu di luar. Maksudnya jangan langsung, gitu ya. Line in there nice and primed. And whenever you do that, tip, keep it away from your face and other people. Jadi pada saat nyemprotkan jangan langsung hindari nyemprot ke muka sendiri, harus jaga jauh atau ke lingkungan yang lain, ke pasien atau ke muka yang lain, gitu ya. People's faces, you don't want to inhale this. So we're going to prime about 5 to 8 times. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then it's ready to use. And another tip with this spray is that you don't want to shake the bottle up and down.
udah siap dipakai. Oke, jadi jangan dikocok juga gitu kan, hanya cukup semprot, jangan dikocok Remember, nitroglycerin is very sensitive and karena it's in a sensitif dark bottle, so keep it nitroglycerin. away from heat and light. And keep it in the upright position at all times. You don't want to store it upside down. And to give the oral nitroglycerin spray, you're going to give one spray underneath the tongue and tell the patient to Cukup sekali semprot aja di bawah lidah. slightly hold their breath and not to breathe in the medication. Jadi penkesnya ke pasien, tahan napasnya dulu selama pada saat di spray. Pak, tahan napas ya gitu kan. Pak angkat lidah kan. Pak, nanti pada saat saya semprotkan ini Bapak tahan napas gitu kan. Jadi jangan sampai kehirup. Now, after giving the oral spray, you'll want to make sure that the patient doesn't rinse their mouth or eat or drink anything for at least Sama sih tadi, jadi setelah diberikan pemberian spray ya jangan sampai pasiennya kayak berkumur gitu ya, jangan sampai, karena memang ada sensasi rasa terbakar gitu ya di lidah. Jadi jangan, tetap pertahankan lidah tuh tetap diam gitu kan, diam gitu ya. 10 minutes. And you'll follow the same protocol as you followed with the sublingual tablets by monitoring that Sama blood aja pressure, dengan, constantly sisanya making sama sure dengan tablet. it's within parameters and monitoring their chest pain. And within 5 minutes you can give a second dose, and within 5 minutes Sama you can aja, give a third selanjutnya dose. So sama. no more than Cuman cara 3 pemberiannya aja. doses. Okay, so that is how you give sublingual nitroglycerin Kayak itu aja and oral mungkin cara pemberian obat secara sublingual. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe-nya ya yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya.